Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membagi dua tahapan pembahasan, di mana yang pertama pada poin pembahasan pertama kita akan membahas apa itu stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial itu seperti apa penerapannya. Kemudian di bagian yang kedua nanti kita akan membahas terkait apa saja item-item yang terkait dengan kebijakan makroprudensial. Sebelum kita berbicara terkait dengan stabilitas sistem keuangan itu muncul atau booming ketika pada saat itu terjadi yang namanya krisis global atau kita sebut dengan global financial crisis. Nah, di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu apa saja yang melatar belakangi terjadinya global financial crisis. GFC yang akan kita bahas itu ternyata diawali dengan tingkat suku bunga yang ada di Amerika Serikat pada saat itu cukup rendah. Katakanlah di situ dikatakan tingkat suku bunga yang ada di Amerika Serikat pada saat itu berkisar 1 sampai dengan 1,75%. Nah, ketika tingkat suku bunga yang rendah ini, maka ketika kita mencoba kaitkan dengan aktivitas kredit, tentu saja dengan tingkat suku bunga yang rendah itu akan menjadi peluang bagi para peminjam atau nasabah atau para peminjam uang untuk melakukan atau mengirimkan proposal ke perbankan untuk melakukan pinjaman ke bank. Nah, sehingga bisa kita katakan ketika tingkat suku bunga rendah, secara otomatis kredit yang ada di suatu negara tersebut akan memiliki kemungkinan prospek kreditnya akan meningkat. Karena dengan kredit suku bunga yang rendah, maka secara otomatis orang yang nantinya membayar angsuran kredit juga akan membayar dengan tingkat bunga yang jauh lebih ringan. Tetapi sebaliknya ketika tingkat suku bunga itu mulai naik, maka secara otomatis angsuran berupa bunga yang mereka harus bayarkan juga akan semakin membengkak. Sehingga pada saat tingkat suku bunga rendah, itu akan direspon dengan kredit itu pasti akan tumbuh. Tetapi yang perlu dipahami juga, ketika kredit itu tumbuh, maka akan ada resiko yang kita sebut biasanya adalah gagal bayar. Nah, ketika resiko gagal bayar ini meningkat, itu biasanya terjadi tiba-tiba yang semula suku bunga rendah, tiba-tiba secara bertahap naik atau tiba-tiba secara signifikan naik begitu cepat. Nah, kenaikan yang tidak diantisipasi oleh para peminjam itu biasanya menimbulkan yang namanya gagal bayar. Artinya si peminjam itu tidak bisa mengembalikan atau tidak bisa mengangsur pinjaman yang sudah dilakukan kepada pihak perbankan. Nah, di sini pada saat Amerika Serikat tingkat suku bunganya rendah, secara otomatis lembaga keuangan yang ada di sana itu akan merespon, oh berarti masyarakat di sana itu akan punya kans untuk melakukan aktivitas pinjaman yang cukup besar pula. Nah, tetapi mereka juga sadar ketika kredit itu tumbuh, maka secara akumulatif resiko yang nantinya diterima oleh lembaga keuangan juga pasti akan semakin besar juga. Nah, terlepas dari situ, terlepas dari resiko kredit yang pastinya juga meningkat, ketika kredit itu tumbuh, jelas pihak institusi keuangan juga pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Nah, ini awal mula terjadinya global financial crisis. Ya, jadi pihak lembaga keuangan di Amerika Serikat melihat bahwa ketika suku bunga yang rendah, lembaga keuangan akan mengatakan
kredit harusnya bisa tumbuh lebih cepat. Ketika kredit itu tumbuh, maka harapannya institusi keuangan yang bisa menyalurkan kredit itu tadi akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Karena semakin banyak orang yang meminjam, maka secara akumulatif keuntungan yang didapatkan juga pasti akan meningkat. Nah, permasalahannya itu muncul ternyata institusi keuangan yang ada di Amerika Serikat itu tidak memberikan screening, tidak memberikan aturan-aturan yang ketat terhadap siapa saja yang bisa mengakses kredit. Di mana di tahapan keempat ternyata institusi keuangan yang ada di sana itu memberikan kredit kepada orang yang sebenarnya tidak layak. Dalam artian tidak layak di sini sebenarnya ya ketika orang itu diberikan pinjaman, ada besar kemungkinan terjadi resiko gagal bayar. Akan tetapi mungkin pada saat itu lembaga keuangan yang di sana itu berusaha mengabaikan resiko gagal bayar tadi karena melihat tingkat suku bunga masih rendah. Mereka lebih berfokus pada tumbuhnya kredit supaya keuntungan yang didapat itu makin tinggi dan mengesampingkan resiko yang nantinya ditanggung itu juga pasti akan meningkat sebenarnya. Nah, supaya resiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan itu terkait resiko gagal bayar tadi tidak begitu meningkat cukup tajam, akhirnya dibuatlah suatu skema pendanaan. Nah, artinya lembaga keuangan yang memberikan pinjaman tidak semuanya didapatkan dananya dari dana pihak ketiga atau dana dari pihak bank itu sendiri. Tetapi dana yang diberikan pinjaman, dana modal yang nantinya digunakan untuk pinjaman itu didasarkan pada surat berharga. Jadi sederhananya penghimpunan dana lembaga keuangan yang ada di Amerika Serikat itu didasarkan pada surat berharga. Siapa yang mau membeli surat berharga di lembaga keuangan tersebut, maka secara otomatis pihak lembaga keuangan akan menjanjikan beberapa keuntungan yang nantinya akan didapat. Model-model seperti ini ternyata cukup begitu direspon cukup baik oleh kalangan investor-investor selain dari negara Amerika Serikat. Artinya kita akan berpikir Amerika Serikat merupakan negara besar di mana mata uangnya dolar cukup kuat, tingkat pertumbuhan ekonominya cukup bagus, cukup stabil. Siapa yang tidak mau melakukan investasi atau siapa yang tidak akan mau menanamkan uangnya di Amerika Serikat? Menggunakan trigger-trigger seperti itu akhirnya banyak investor-investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya kepada lembaga keuangan yang ada di Amerika Serikat akhirnya. Nah, yang disasar ya pembiayaan saat itu yang disasar oleh lembaga keuangan di Amerika Serikat itu adalah model pendanaan perumahan. Nah, di mana model pendanaan perumahan ini nantinya akan didanai oleh investor dalam negeri ataupun investor asing yang di mana uangnya itu nantinya biasanya disalurkan oleh institusi keuangan dan diberikan fasilitas kredit kepada orang yang membutuhkan untuk membeli suatu properti yang ada di Amerika Serikat. Setelah berjalannya waktu, seperti yang kita katakan sebelumnya, ternyata suku bunga itu tidak menurun terus, tetapi lama-kelamaan suku bunga itu mengalami kenaikan ternyata. Nah, ketika suku bunga itu mengalami kenaikan, permasalahan di sini baru muncul. Orang yang semula melakukan kredit ke lembaga keuangan, dia harus membayar bunga yang semakin lama semakin mahal. Karena yang awal tadi suku bunga rendah, mereka masih walaupun mereka dikatakan tidak layak sebenarnya mendapatkan kredit, tapi karena suku bunga rendah mereka masih bisa membayarnya. Tapi ketika suku bunga itu bergerak naik,
itu akan menjadi permasalahan di mana orang yang sebelumnya bisa bayar akhirnya akan mengalami permasalahan mereka tidak akan bisa membayar. Akhirnya apa? Ketika orang yang beli perumahan itu tidak bisa membayar, akhirnya ada permasalahan pada bisnis perumahannya. Artinya orang yang beli rumah tadi dengan fasilitas kredit, mereka tidak bisa membayar angsuran yang sudah ditetapkan karena tingkat suku bunga yang mengalami peningkatan. Akhirnya apa? Ketika terjadi permasalahan itu, ada resiko gagal bayar bagi para pembeli rumah. Nah, ini akan semakin diperparah karena tadi ternyata lembaga keuangan memberikan pinjaman yang tidak di-screening di awal, yang seharusnya tidak mendapatkan pinjaman, mereka akhirnya tetap mendapatkan pinjaman. Di saat suku bunga naik, mereka akhirnya tidak bisa membayar angsurannya, sehingga perumahannya bermasalah. Akibatnya apa? Ketika terjadi resiko gagal bayar, maka mau tidak mau rumah yang sudah mereka beli nantinya akan jadi barang jaminan yang nantinya harus terjual. Berapapun harus terjual supaya mau tidak mau bisa menutupi kekurangan dari kredit yang sudah dilakukan, atau pihak lembaga keuangan yang mau tidak mau harus menjual perumahan yang sudah atau yang sebelumnya sudah dibeli oleh masyarakat yang gagal bayar tadi. Nah, karena kondisi sudah tidak stabil, maka secara otomatis harga perumahan juga pasti akan jatuh. Nah, kenapa? Ya karena orang tidak begitu lagi membutuhkan properti, pembelian properti, tapi di sisi yang lain orang-orang yang dianggap gagal bayar tadi ataupun lembaga keuangan yang ingin modalnya kembali, mereka harus menjual propertinya. Gimana caranya? Salah satunya ya harganya harus diturunkan. Nah, secara otomatis walaupun harganya dibanting harga sekalipun, ya harga properti saat itu diturunkan sekalipun, itu tidak menjadi solusi atau jawaban untuk mengendalikan atau untuk menangani resiko gagal bayar ini. Nah, resiko gagal bayar ini akhirnya meluas. Meluasnya kenapa? Ya karena tadi ternyata hasil modal lembaga keuangan atau institusi keuangan itu kan didapat dari investasi saham atau sertifikat berharga ataupun investasi dari orang-orang yang ingin menanamkan sahamnya di bisnis properti. Akhirnya kan setiap kita ingin menanamkan saham atau kita berinvestasi, jelas kita menginginkan keuntungan yang harusnya kita dapatkan. Tetapi investor pada saat itu ternyata tidak bisa mendapatkan keuntungan. Kenapa? Ya karena mereka menanamkan investasinya kepada properti, tapi properti sendiri pasarnya hancur, orang yang kredit properti juga tidak mampu membayar angsuran yang sudah diberikan. Akhirnya investor yang sebagian besar banyak bersumber dari selain negara Amerika Serikat pasti akan mengalami kerugian. Nah, kerugian yang dialami itu ternyata karena investornya berasal tidak hanya dari Amerika Serikat saja, tapi dari berbagai negara, kerugian investornya itu akhirnya meluas sehingga menjadi permasalahan finansial secara internasional di banyak negara. Karena orang-orang yang berinvestasi ke Amerika Serikat itu tidak memperoleh keuntungan yang seperti mereka harapkan. Mereka malah mendapatkan kerugian. Ini adalah alur dari Global Financial Crisis yang bersumber dari pemberian kredit kepada orang yang sebelumnya atau orang yang seharusnya tidak berhak mendapatkan kredit. Kemudian untuk menghindari resiko itu, lembaga keuangan itu mencoba memperoleh modal untuk propertinya lewat investasi asing yang masuk. Ternyata pada saatnya berjalan suku bunga itu terlalu tinggi sehingga orang yang membeli perumahan itu akhirnya gagal bayar, sehingga para investor akhirnya tidak mendapatkan keuntungan yang mereka dapat, yang seharusnya mereka dapat. Itu adalah alur dari Global Financial Crisis. Global Financial Crisis ini akhirnya memunculkan
suatu kajian di mana ternyata harus ada yang namanya stabilitas sistem keuangan. Nah, pada saat itu kita masih berbicara ketika membahas kebijakan-kebijakan yang muncul itu hanya kita bicara terkait dengan kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial. Nah, sebelum adanya krisis. Karena dua kebijakan ini dirasa sudah cukup. Ternyata dengan adanya perekonomian terbuka, kemudian resiko gagal bayar dari aktivitas kredit perumahan yang di Amerika Serikat, ternyata dua kebijakan ini tidak cukup. Kenapa dikatakan tidak cukup? Karena ketika hanya berbicara terkait dengan kebijakan stabilitas harga atau moneter, mengendalikan moneternya saja, ternyata ketika bicara kebijakan stabilitas harga, mengendalikan inflasi, itu hanya pencapaian maksimumnya adalah katakanlah penganggurannya jadi rendah, harga-harga jadi stabil, kemudian suku bunga itu jadi terkendali. Sedangkan ketika bicara stabilitas finansialnya itu tidak terpenuhi. Contohnya seperti tadi, walaupun suku bunga rendah dan segala macamnya terkesan stabil, tapi pada ujung-ujungnya lembaga keuangan itu tidak bisa dikoreksi atau tidak bisa dipantau sedemikian rupa, sehingga mereka melakukan beberapa manuver-manuver yang dianggap membahayakan secara perekonomian. Kemudian ada yang kita sebut kebijakan mikroprudensial. Nah, ternyata kebijakan mikroprudensial ini juga dianggap tidak begitu efektif, karena ketika bicara kebijakan mikroprudensial itu fokusnya hanya kepada lembaga-lembaga keuangan, jadi tidak bersifat makro. Yang dibahas di kebijakan mikroprudensial itu hanya terkait sama institusi individualnya saja. Fokusnya adalah terkait sama perlindungan konsumen, terkait ketika konsumen itu mendapatkan resiko. Nah, supaya global financial crisis ini tidak terjadi untuk kedua kalinya dan tidak bersifat masif ketika terjadi global financial crisis, seandainya terjadi, maka butuh yang namanya suatu kebijakan baru yang kita sebut dengan stabilitas sistem keuangan. Nah, stabilitas sistem keuangan ini bisa dikendalikan lewat kebijakan yang kita sebut dengan kebijakan makroprudensial. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas apa itu stabilitas sistem keuangan. Ketika bicara stabilitas sistem keuangan, maka kita akan bilang yang dikatakan stabilitas sistem keuangan itu adalah kemampuan sistem untuk memfasilitasi alokasi sumber daya ekonomi secara efisien, kemudian memfasilitasi aktivitas ekonomi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan akumulasi aset sehingga berjalan efektif. Secara sederhana, kita akan bilang dengan adanya stabilitas sistem keuangan itu, maka diharapkan ya ada fungsi 3 ini. Yang pertama adalah dengan adanya stabilitas sistem keuangan, maka harapannya adalah fungsi intermediasi perbankan itu bisa berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Kemudian adanya manajemen resiko. Jadi resiko itu tidak terlalu signifikan ketika memang terjadi krisis harapannya. Kemudian menyelenggarakan sistem pembayaran yang bagus. Seperti yang kita kita pelajari sebelumnya terkait dengan financial crisis atau krisis keuangan tadi kan diakibatkan karena penyelenggaraan pembayaran yang buruk. Artinya orang kredit rumah tapi mereka tidak bisa membayar kredit atau angsuran tersebut. Itu kan berarti menunjukkan penyelenggaraan pembayaran yang bagus dan sesuai itu gagal di negara Amerika Serikat. Nah, kenapa ketiga hal ini harus dipertahankan? Nah, ketika mampu dipertahankan, maka seandainya tiba-tiba terjadi kejutan ekonomi atau tiba-tiba perekonomian itu mengalami perubahan, bisa naik atau bisa turun, tetapi ketika ketiganya itu mampu dimanage dengan baik,
ya, maka secara otomatis financial crisis jilid kedua itu tidak akan muncul nantinya berkat adanya kebijakan makroprudensial tadi. Kemudian di sini ada 5 aspek ketika kita berbicara terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Yang pertama adalah dari sisi mikroprudensialnya. Ternyata mau tidak mau kesehatan lembaga keuangan itu akan menjadi sangat penting, ya. Ketika bank ingin menyalurkan kredit atau bank itu ingin menjadi lembaga intermediasi yang bagus, maka salah satu syaratnya adalah ya bank tersebut harus sehat. Nah, tetapi ketika kita bicara financial crisis, bank yang sehat saja ya itu tidaklah cukup untuk mencegah risiko sistemik. Nah, risiko yang jauh lebih besar, jauh lebih masif dan menular itu tidak bisa dicegah. Ya, kok bisa? Yes, contoh sederhananya seperti tadi. Kita akan bilang model pemberian kredit perumahan di Amerika Serikat tadi. Lembaga keuangan yang ada di sana supaya bisa meningkatkan skala kreditnya, bisa memberikan layanan kreditnya secara optimal dan lebih banyak, maka mereka mengundang para investor-investor dari negara-negara lain untuk setidaknya mau berinvestasi ke mereka. Ketika investor itu mau berinvestasi kepada mereka, itu kan sebenarnya menunjukkan di negara investor tersebut ya mereka merupakan individual atau lembaga-lembaga keuangan yang sehat. Seharusnya lembaga keuangan yang sehat itu tidak akan terkena dampak akibat dari krisis finansial, tapi nyatanya itu tidak berlaku ketika kita bicara finansial kredit. Kenapa? Karena ketika mereka sudah memutuskan untuk berinvestasi, walaupun mereka sehat, tetapi ketika investasi yang mereka harapkan mendapatkan keuntungan ternyata akhirnya tidak mendapatkan keuntungan, maka yang awalnya mereka dikatakan finansial yang sehat, individual yang sehat secara ekonomi, ujung-ujungnya juga pasti akan mengalami kolaps. Nah, kemudian di sini juga ketika kita bicara stabilitas sistem keuangan, itu ada 4 faktor ya makrofinansial yang nantinya bisa menyebabkan krisis. Katakanlah yang pertama adalah aset bubble, yaitu harga-harga aset yang tiba-tiba melambung secara tidak wajar. Katakanlah seperti tadi, yang semula perumahan itu harganya murah, kreditnya murah karena tingkat suku bunganya rendah, tiba-tiba dia meningkat harga perumahannya secara tidak terkendali karena suku bunganya naik, itu yang kita sebut dengan aset bubble. Ketika terjadi seperti itu, maka orang yang membeli beberapa aset dalam bentuk fasilitas kredit tentu akan sangat kesulitan untuk membayar. Ketika terjadi gagal bayar, itu yang menyebabkan katakanlah stabilitas sistem keuangan menjadi terganggu. Nah, selain aset bubble, penyebab krisis yang selanjutnya adalah akumulasi hutang secara berlebihan. Nah, sebenarnya hutang di negara manapun itu sebenarnya diperbolehkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi ada aturan-aturan yang mengikat sebenarnya. Ada batasan-batasan berapa persen daripada APBN yang nantinya utang itu diperbolehkan. Nah, kalau utangnya terus menumpuk, suku bunganya terus naik, itu akan menjadi permasalahan bagi suatu negara nantinya karena mereka akan terbebani oleh biaya hutang yang cukup tinggi. Ketika mereka tidak sanggup membayar hutangnya, maka secara otomatis krisis itu akan tercapai. Kemudian ada yang kita sebut capital outflow yang secara tiba-tiba. Nah, ketika bicara capital outflow, kita akan berbicara terkait dengan masalah investasi yang dilakukan. Investasi mengundang banyak investor masuk ke suatu negara itu bagus. Tetapi juga perlu digarisbawahi, investasi yang masuk itu harus tetap dikendalikan. Jangan sampai negara itu dibangun atas dasar investasi asing semuanya. Ketika hal itu terjadi, yang dikhawatir adalah ketika investor-investor asing itu kemudian menarik uangnya. Ketika uangnya ditarik, maka secara otomatis negara yang bersangkutan yang sebagai tempat investasi tersebut pasti akan kesulitan. Katakanlah kesulitan yang pertama adalah untuk mengembalikan uang yang
ingin diminta. Kemudian yang kedua adalah kerugian akibat sudah melakukan beberapa hal terkait dengan investasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian masalah selanjutnya yang menyebabkan krisis itu adalah ledakan dari kredit. Ya, kredit itu biasanya diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan konsumtif atau yang produktif. Nah, kredit itu biasanya diberikan oleh pihak bank konvensional ataupun kalau di kita ada syariah. Yang biasanya konvensional sama syariah itu kita sebut dengan bank komersial. Bank komersial itu caranya mendapatkan keuntungan salah satunya adalah dengan sebagai lembaga intermediasi, memberikan kredit kepada nasabah-nasabahnya yang membutuhkan. Nah, tetapi kalau kredit ini tidak dikontrol dengan baik, maka resikonya adalah pihak lembaga keuangan akan memberikan kredit seenaknya saja. Nah, ketika diberikan seenaknya, tidak selektif, maka akan muncul resiko yang kita sebut dengan gagal bayar tadi. Sudah dikasih pinjaman, tapi waktunya mengangsur, ternyata orang yang bersangkutan tidak bisa membayar. Ketika itu menumpuk dan terakumulatif, maka itu bisa menyebabkan yang kita sebut dengan krisis. Kemudian, yang ketiga, ya, kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan guncangan perekonomian domestik dan kemampuan mengantisipasi guncangan luar negeri. Jadi ketika kita bicara stabilitas sistem keuangan, ya fungsinya kenapa negara itu harus memiliki stabilitas sistem keuangan yang bagus, ya karena ketika sistem stabilitas keuangannya bagus, ya ketika ada permasalahan perekonomian domestik ataupun luar negeri, perekonomian negaranya pasti akan setidaknya aman, karena mereka sudah terbebas dari beberapa risiko-risiko yang muncul ke depannya. Jadi stabilitas sistem keuangan itu bisa mengamankan perekonomian domestik maupun perekonomian internasional. Kemudian yang keempat, krisis dapat dipicu dari kegagalan lembaga keuangan. Jadi ketika kita belajar dari financial crisis yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, krisis itu ternyata salah satu sumbernya juga bisa dari lembaga keuangan. Katakanlah lembaga keuangan kurang begitu selektif dalam menyalurkan kredit, katakanlah. Nah, ketika hal itu terjadi, maka secara otomatis ya perekonomian pasti akan terguncang nantinya. Oleh sebab itu perlu sistem yang stabil atau yang kita sebut dengan stabilitas sistem keuangan yang bagus. Tujuannya selain mengontrol dari sudut pandang mikroprudensial, nantinya juga bisa mengontrol dari sudut pandang makroprudensialnya. Kemudian di sini dikatakan krisis dapat terjadi secara luas. Ketika kita bicara perekonomian terbuka, semua negara akan mengakui dirinya masuk pada perekonomian terbuka. Secara tidak langsung ketika mengakui menjadi negara sebagai perekonomian terbuka, mereka harus mampu menerima resiko menular. Artinya ketika negara mitra dagangnya mendapatkan suatu permasalahan, katakanlah ekonominya kolaps, maka negara yang bersangkutan yang menjadi mitra juga pasti akan terkena dampaknya. Hal-hal tersebut bisa teratasi sebenarnya ketika suatu negara memiliki sistem stabilitas keuangan yang bagus. Kemudian di sini kita akan membahas terkait prosiklikal pada perilaku sektor keuangan. Jadi kegiatan prosiklikalis ini biasanya lebih kepada sektor-sektor keuangan, sedangkan lawan dari prosiklikalitas itu yaitu countersiklikal itu biasanya lebih kepada kebijakan yang sifatnya makroprudensial. Nah, di sini kita akan membahas apa itu kebijakan prosiklikal, kemudian bagaimana penerapannya atau kondisinya ketika dikaitkan dengan perilaku sektor keuangan.
Di sini disampaikan pengertian dari aktivitas prosiklikal itu adalah perilaku sistem keuangan di mana ketika kita ditunjukkan ada kalanya perekonomian itu tumbuh dan ada kalanya perubahan itu mengalami penurunan. Nah, jadi yang dikatakan aktivitas prosiklikal ketika perekonomian itu tumbuh, ya, maka aktivitas prosiklikal itu akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketika perekonomian itu melemah, maka yang dikatakan prosiklikal yaitu suatu aktivitas ketika ekonomi melemah, maka sektor keuangan juga melakukan beberapa aktivitas yang dilakukan di sektor keuangan itu juga mengalami penurunan. Jadi bisa kita katakan aktivitas prosiklialitas ini adalah ketika perekonomian mengalami kenaikan atau dalam kondisi booming, maka secara otomatis sektor keuangan juga akan semakin bergairah. Nah, tetapi sebaliknya ketika perekonomiannya sedang turun, sektor keuangan juga pasti akan mengalami penurunan. Nah, dampak dari adanya aktivitas prosiklikal itu adalah sistem keuangan akhirnya menjadi tidak stabil karena ada percepatan tertentu tadi. Katakanlah ketika pertumbuhan ekonominya naik, maka akan jauh lebih berkembang dengan pesat daripada yang diinginkan karena ada aktivitas prosiklikal tadi. Sebaliknya, ketika kondisi perekonomian turun, itu akan semakin diperparah dengan aktivitas yang mendorong terjadinya percepatan penurunan tersebut. Nah, katakanlah secara sederhana, ketika kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan, katakanlah salah satunya terjadi seperti kemarin pandemi COVID, maka kita akan bilang ya ketika terjadi pandemi COVID, perekonomian akan turun. Nah, ketika perekonomian akan turun, biasanya dari sektor-sektor produksi jelas membutuhkan cukup banyak modal untuk memulai lagi bisnis yang mereka geluti sebelumnya. Tetapi kalau kita bicara prosiklikal, maka kita akan bilang ketika COVID perekonomian tumbuh turun, maka sektor keuangan juga merespon hal yang serupa sehingga penurunannya menjadi tajam. Contohnya apa? Sektor keuangan juga pasti akan memperketat aktivitas penyaluran kredit. Nah, padahal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya kalau kondisi perekonomian turun, maka para produsen-produsen itu jelas membutuhkan suntikan dana. Tetapi mereka akan sangat kesulitan ketika berhadapan dengan aktivitas prosiklikal ini. Karena ketika mereka ingin mendapatkan beberapa cukup dana atau modal, malah pihak sektor keuangan itu akan memperketat sektor kreditnya. Sehingga pihak-pihak yang harusnya melakukan aktivitas produksi dengan kecukupan modal itu akan menjadi kesulitan untuk mendapatkan modal. Itu adalah contoh salah satu aktivitas prosiklikal ketika perekonomian turun, maka itu akan semakin dipercepat penurunannya lewat aktivitas prosiklikal. Kemudian di sini dikatakan juga beberapa faktor yang menyebabkan perilaku prosiklikal itu dikarenakan informasi asimetri. Nah, jadi ketika tidak ada informasi yang cukup bagus ya di aktivitas perekonomian, katakanlah tadi kita contohkan ketika perekonomian turun, bank tidak menjadi lebih tahu bagaimana nasabah yang nantinya ingin diberi pinjaman terkait sama kredit, maka bank akan lebih berhati-hati. Itu yang kita sebut asimetri informasi. Jadi pihak sektor keuangan tidak mengetahui bagaimana kondisi dari seorang nasabah yang sebenarnya. Nah, ketika semakin tidak tahu, ya bank akan semakin jauh lebih berhati-hati dalam menyalurkan aktivitas kredit tadi. Itu adalah informasi asimetri. Kemudian faktor yang menyebabkan prosiklikal selain informasi asimetri itu adalah siklus perilaku terhadap resiko.
Ya, karena informasinya tidak asimetri, tidak sempurna, maka tiap-tiap perilaku perekonomian jelas akan menghadapi resiko nantinya. Ekspektasi ke depan itu yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana mereka mengambil resiko. Karena ketika mereka beranggapan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin turun, maka secara otomatis mereka akan menganggap ya resiko dalam melakukan aktivitas perekonomian akan semakin besar. Ketika semakin besar, tentu saja aktivitas penyaluran kredit, kemudian penggunaan uang dan segala macamnya itu pasti akan dibatasi nantinya. Nah, di situ diperjelas lagi pada slide ini dikatakan informasi asimetri pada pasar keuangan itu mendorong terjadinya financial akselerasi, yaitu suatu kondisi di mana perekonomian mengalami kontraksi disertai turunnya nilai kolateral yang mengakibatkan perusahaan berkualitas baik dengan proyek menguntungkan pun akan mendapatkan kredit yang rendah atau sebaliknya. Jadi yang dikatakan informasi asimetri, kalau tadi dikatakan penurunannya, walaupun perusahaan itu terkenal dengan perusahaan yang cukup besar, kemudian memiliki profit yang meningkat, modal atau kolateral yang cukup menjanjikan, tapi karena ada perilaku yang kita sebut prosiklikal tadi, jadi ketika ekonomi turun, penyaluran kreditnya juga pasti akan turun, akan jauh diperketat. Karena bank menghadapi yang namanya asimetri informasi, ketidaktahuan atau kelengkapan informasi. Jadi sebagus-bagusnya perusahaan Anda, ketika diterapkan yang namanya prosiklikal, ketika ekonomi turun, ya walaupun perusahaan Anda dikatakan sebelumnya besar, punya modal yang tinggi, Anda juga pasti akan mengalami kesulitan dalam mengakses keuangan. Begitu juga sebaliknya. Ketika perekonomian itu mengalami peningkatan, ya, maka bank juga akan lebih mempermudah syarat untuk kredit. Katakan kalau tadi pertumbuhan ekonomi turun, bank memperketat aktivitas kreditnya. Sekarang kita balik, bagaimana kalau pertumbuhan ekonominya itu melaju cukup cepat, maka bank punya sektor keuangan memiliki prediksi ketika pertumbuhan ekonomi semakin baik, itu adalah hal yang paling pas ketika menyalurkan kredit. Kenapa? Ketika sektor keuangan baik, maka akan berpendapat ya produktivitas yang ada di suatu daerah atau negara tersebut juga pasti akan mengalami peningkatan. Ketika aktivitas ekonominya meningkat, pendapatan masyarakat juga pasti akan meningkat nantinya. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, masyarakat atau perusahaan juga memiliki cukup banyak pendapatan nantinya, bank juga pasti akan berekspektasi ketika menyalurkan kredit, baik itu secara individu atau ke perusahaan atau instansi, maka besar kemungkinan tidak akan mungkin terjadi kredit macet dikarenakan sektor pertumbuhan itu bertumbuh dengan baik. Nah, itu yang kita sebut dengan yang namanya prosiklikal. Kemudian di sini akan dijelaskan apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya aktivitas prosiklikal. Setidaknya ada 3. Yang pertama kita akan bilang interaksi antar siklus ekonomi atau business cycle. Business cycle ini adalah siklus bisnis di mana ditandai dengan ekspansi ketika perekonomian mengalami pertumbuhan, fase pelemahan. Jadi yang dikatakan siklus ekonomi di sini, prosiklikal itu akan bilang seperti yang dikatakan tadi, ketika perekonomian lagi bagus-bagusnya, maka aktivitas yang terjadi di sektor ekonomi ini akan semakin ditunjang oleh sektor keuangan. Di mana tadi ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mengalami tren yang bagus
dan selalu meningkat katakanlah, maka ya ketika ingin memberikan pinjaman kredit itu akan jauh lebih mudah untuk melakukan aktivitas sarana pinjaman kredit yang nantinya ingin dilakukan oleh nasabah kepada perbankan itu akan jauh lebih mudah. Tetapi sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia downgrade atau mengalami depresi, penurunan, ya maka walaupun bisnis Anda punya modal yang besar, kemudian tidak mungkin mengalami kredit macet, ya pihak bank juga pasti akan melakukan seleksi kredit yang cukup ketat. Kemudian yang selanjutnya, penyebab terjadinya prosiklikalitas itu adalah siklus keuangan. Nah, siklus keuangan ini ditandai oleh perilaku perbankannya. Nah, jadi kalau yang tadi oleh aktivitas perekonomiannya, jadi kalau aktivitas perekonomiannya itu lebih kepada pelakunya. Ketika perekonomian semakin bagus, maka ya pihak-pihak yang selaku pelaku bisnisnya itu akan semakin giat untuk cari pinjaman untuk memperbesar perusahaannya atau semakin banyak melakukan investasi, katakanlah seperti itu. Tetapi semakin pertumbuhan ekonominya turun, ya pelaku bisnis atau pelaku ekonomi yang ada di dalamnya itu juga pasti akan mengurangi aktivitas ekonominya. Katakanlah kalau kita bicara sebagai seorang konsumen, ketika pertumbuhan ekonomi turun, kita tidak semakin banyak belanja atau konsumsi, tapi semakin banyak kita mengurangi aktivitas belanja atau konsumsi. Itu yang kita katakan prosiklikal. Dari sektor keuangannya juga sama, kita akan bicara terkait sama perilaku perbankannya. Di situ dikatakan kalau ekspansif, ya, tercermin dari peningkatan leverage yang sejalan dengan fase ekspansi pada siklus bisnis. Jadi kita akan bilang di siklus keuangan, ketika kita bicara prosiklikal, itu perilaku di sektor keuangan itu akan menyesuaikan perilaku yang ada pada ekonomi di siklus ekonominya. Ya, jadi kita akan lebih bicara kepada sektor keuangan selaku perbankannya, katakanlah. Ketika perekonomian turun, ya mereka aktivitasnya pasti akan jauh lebih dibatasi. Kenapa ya? Karena ketika mereka cukup bergerak, cukup sering, ya, katakanlah kredit yang disalurkan ketika ekonomi turun itu semakin banyak, maka itu sebenarnya akan sedikit merugikan perbankan ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang sempurna, karena dimungkinkan nantinya masih akan ada yang namanya kredit macet tadi. Nah, kemudian penyebab prosiklikalitas yang selanjutnya adalah ketika kita bicara siklus perilaku terhadap resiko. Nah, ketika perekonomian naik atau perekonomian turun, perilaku masing-masing pelaku, masyarakat, ataupun sektor keuangan dalam hal ini perbankan, itu juga mereka akan sama-sama menghadapi resiko. Dan kebanyakan ketika mereka tidak memiliki informasi yang sempurna, ya, cara menghadapi resiko yang ada itu biasanya agak sedikit terlalu berlebihan. Katakanlah ketika perekonomiannya turun, maka kita akan berbicara ya perekonomiannya turun atau perekonomian naik. Kita ambil salah satu contoh saja, ketika perekonomiannya naik, ya, maka masing-masing dari pelaku ekonomi itu akan bersifat optimis terhadap pasar atau aktivitas ekonomi. Hanya saja ketika mereka itu tidak tidak memiliki informasi yang cukup bagus, maka secara otomatis sikap optimis yang mereka lakukan itu terkadang malah berdampak buruk, katakanlah. Kita akan bicara seperti contohnya yaitu pada tahun 2008-2009 di mana kita mengenal financial crisis global, di mana pada saat itu kita sudah mengetahui bahwa Amerika Serikat itu memang negara maju. Nah, ketika kita bicara atau kita kaitkan dengan aktivitas prosiklikalitas, maka kita akan bilang ya
mau tidak mau ketika kita melakukan investasi ke negara tersebut, pasti keuntungan yang didapat itu pasti akan besar. Itu adalah sikap optimistis yang tinggi tanpa disertai oleh yang namanya informasi yang sempurna. Sehingga ketika katakanlah di Amerika Serikat sana membuka layanan ya untuk siapa saja bisa melakukan investasi ke negaranya, maka siapa yang tidak tertarik untuk melakukan investasi di sana? Nah, akhirnya kan semuanya pada berbondong-bondong untuk melakukan aktivitas investasi. Tanpa mereka sadari investasi itu digunakan untuk apa dan siapa yang nantinya memanfaatkan fasilitas itu. Nah, pada saatnya karena terlalu optimistis dan mengikuti alur yang terjadi, katakan pada saat itu ekonomi Amerika lagi bagus-bagusnya, suku bunganya itu katakanlah turun dan segala macamnya. Nah, itu yang menstimulus orang untuk lebih suka investasi di Amerika Serikat. Kemudian para peminjam juga senang untuk melakukan pinjaman di lembaga-lembaga keuangan yang ada di Amerika Serikat karena suku bunganya rendah. Nah, tetapi pada saat itu yang perlu diperhatikan juga kan suku bunga itu tidak selamanya rendah. Dan pihak bank juga harus melakukan seleksi kredit yang bagus harusnya, tetapi pada saat itu tidak dilakukan. Akibatnya apa? Ketika suku bunga mulai tinggi, kemudian terjadi kesalahan dalam pemberian akses kredit, akhirnya kredit-kredit yang disalurkan itu akan berdampak macet. Nah, ketika kredit itu berdampak macet, itu pasti akan berimpact kepada aktivitas investasi yang sudah dilakukan di Amerika Serikat, sehingga yang pada awalnya orang-orang melakukan investasi di Amerika Serikat harapnya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tapi pada akhirnya karena informasi yang didapat tidak sempurna, ketika suku bunganya naik, kemudian terjadi gagal bayar dan akibatnya kredit itu jadi macet, maka secara otomatis para investor akan kesulitan mendapatkan bunga dan investasi uangnya itu kembali. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat di paparan saya sebelumnya terkait dengan financial crisis global. Nah, itu salah satu yang menjadi penyebab kenapa prosiklikalitas itu bisa terjadi. Jadi yang pertama aktivitas perekonomiannya dilihat dari aktivitas siklus ekonominya, yaitu para pelaku ekonomi yang ada di suatu negaranya. Kemudian setelah dilihat di situ, kita akan beralih kepada siklus keuangannya, bagaimana sektor-sektor keuangan itu merespon ketika terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi di suatu negara, biasanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah siklus perilaku terhadap resiko. Jadi ada kalanya ketika resikonya naik atau turun, ketika informasinya tidak sempurna, maka decision atau keputusan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi itu biasanya punya kecenderungan berlebihan atau tidak sesuai. Nah, itu adalah yang menyebabkan terjadinya prosiklikalitas. Secara lebih jelasnya di sini akan ditunjukkan bagaimana interaksi antara siklus bisnis dengan perilaku perekonomian terhadap resiko dan siklus keuangan. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, fase pada perekonomian ada fase ekspansi, ada fase kontraksi. Ketika terjadi fase ekspansi, ketika kita melihat dari siklus bisnis, maka kita akan bilang ketika perekonomian di fase ekspansi itu kita akan bilang pertumbuhan ekonomi lagi tinggi-tingginya, lagi bagus-bagusnya. Nah, maka ketika bilang siklus bisnis, maka fase ekspansi itu ya mereka akan beranggapan makroekonomi ya, kegiatan ataupun variabel-variabel di makroekonomi itu pasti akan stabil. Pengangguran, inflasi, nilai tukar itu nilainya akan stabil di suatu negara.
Nah, ketika aktivitas atau variabel makroekonomi stabil, maka secara otomatis ya pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu pasti akan naik. Nah, kemudian dampaknya apa kalau ada fase ekspansi terhadap tadi siklus bisnis sudah, kemudian kita akan berlanjut kepada siklus perilaku resiko. Maka kita akan bilang karena ekonomi lagi baik-baiknya, maka secara otomatis kita akan bilang setiap perilaku atau setiap pelaku ekonomi pasti akan beranggapan optimistis ke depannya. Bagi orang yang ingin melakukan investasi, ya maka akan melakukan investasi secara besar-besaran. Bagi pihak di sektor keuangannya, ya karena ekonominya bagus, ya sudah kita alirkan kredit yang sebanyak mungkin. Nah, katakanlah seperti itu ketika kita bicara prosiklikal. Kemudian siklus perilaku resiko yang selanjutnya adalah meningkatkan perilaku ambil resiko. Jadi seperti yang kita katakan tadi, ketika kita bicara perbankan, resiko yang terjadi sebenarnya di perbankan itu adalah ketika kredit yang disalurkan tidak pas atau tidak tepat sasaran. Nah, tetapi ketidaktepatan sasaran itu bisa diredus ketika bank atau sektor keuangan cukup yakin ketika pada saat itu masanya adalah fase ekspansi. Jadi tidak akan masalah kata bank. Ya karena pertumbuhan ekonomi lagi bagus-bagusnya. Sehingga bank berani mengambil resiko yang cukup lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian itu kalau dilihat dari sisi penawarannya. Kalau dilihat dari sisi permintaannya, sebaliknya dari sisi yang ingin ingin meminjam ke perbankan juga pasti volumenya akan meningkat. Kenapa ya? Karena tadi perekonomian stabil nih, suku bunganya bisa jauh lebih turun, kemudian mereka memiliki pendapatan yang cukup settle, maka secara otomatis ketika ingin katakanlah mengembangkan perusahaan, mereka berani untuk melakukan pinjaman kepada perbankan. Ketika banyak pelaku ekonomi baik secara individu ataupun secara perusahaan yang nantinya mereka juga ingin mengembangkan atau mengupgrade aktivitas ekonominya, maka mereka bisa melakukan aktivitas kredit atau kebutuhan modalnya bisa pinjam ke perbankan jauh lebih besar daripada sebelumnya ketika terjadi fase ekspansi. Nah, ketika kita kaitkan dengan siklus keuangannya, ketika fase ekspansi, maka kita akan bilang sektor keuangan akan menganalisa ketika perekonomiannya itu bagus, yang ada di suatu negara iklimnya bagus, maka ya sudah, mereka akan bilang resiko untuk menyalurkan kredit juga pasti akan turun nantinya. Nah, karena resiko itu turun, maka secara otomatis kredit macet juga dimungkinkan pasti akan berkurang. Ketika resiko itu turun, pihak di sektor keuangan juga pasti akan menurunkan nilai dari suku bunganya, karena suku bunga mau naik atau mau tinggi itu tergantung dari aktivitas atau kondisi ekonomi yang ada di suatu negara. Ketika kondisi ekonomi di suatu negara itu buruk, maka biasanya sektor keuangan juga pasti akan menaikkan suku bunganya, karena resiko semakin tinggi, maka untuk menyalurkan kredit juga diperlukan kehati-hatian yang cukup tinggi. Nah, untuk memperkecil resiko-resiko yang muncul, salah satunya adalah dengan menetapkan suku bunga yang tinggi. Tapi kalau perekonomiannya bagus, ya suku bunganya semakin rendah nantinya. Nah, kemudian sektor di siklus keuangan juga ketika terjadi fase ekspansi, dia akan bilang harga aset itu akan naik dan mendorong nilai kolateral. Jadi ketika kita bicara prosiklikalitas pada fase ekspansi, kita akan bilang ketika pertumbuhan ekonomi itu naik, kita akan bilang ya aset-aset itu nilainya tinggi. Nah, efeknya apa? Ketika aset itu nilainya tinggi, nilai kolateral
nilai jaminan itu juga pasti akan naik nantinya. Ketika nilai jaminan naik, maka untuk mengakses kredit itu pasti akan jauh lebih mudah karena didukung dengan suku bunga semakin turun, tapi aset yang kita punya selaku katakanlah saya ingin pinjam ke bank, katakanlah rumah, kendaraan yang saya punya juga nilainya pasti akan jauh lebih besar, itu akan sangat menguntungkan. Nah, kemudian leverage meningkat itu sudah pasti ya. Ketika suku bunga turun, maka pihak bank akan semakin terbuka atau memperlonggar aktivitas kredit. Begitu juga dari sisi yang ingin pinjam ke bank, itu akan semakin banyak melakukan pinjaman kepada perbankan. Arus modal asing itu pasti akan meningkat. Nah, ini sudah cukup jelas ketika perekonomian negara semakin kondusif, maka itu akan menarik pihak-pihak asing untuk berani menanamkan modalnya di negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang bagus. Dikarenakan ya kondisinya aman ketika pertumbuhan ekonominya bagus. Kemudian di situ penyaluran kredit juga pasti akan naik. Itu seperti yang kita bahas di awal. Nah, sekarang ketika kita sudah melewati penjelasan fase ekspansi, kita akan beralih kepada gimana ketika terjadi fase kontraksi. Ketika pertumbuhan ekonomi itu turun, ya kita akan bilang di siklus bisnis, kita akan bilang kebijakan makro atau variabel-variabel makro yang ada itu menjadi tidak jelas. Ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, jadi tidak ada kejelasan terhadap variabel-variabel makronya. Bisa jadi ketika fase kontraksi pengangguran semakin bertambah, katakanlah. Kemudian inflasi semakin naik, nilai tukar kita semakin terdepresiasi. Itu adalah salah satu contoh volatilitas yang terjadi pada aktivitas makronya. Kemudian perekonomian itu akan turun ketika terjadi di fase kontraksi karena variabel makro itu volatile, maka secara otomatis orang dalam melakukan aktivitas perekonomiannya jadi pasti akan turun. Katakanlah ketika suku bunganya naik, harga-harganya pasti akan naik. Ketika harga-harga pasti akan naik, maka secara otomatis kita selaku konsumen konsumsinya jadi semakin menurun. Ketika konsumsi menurun, para produsen juga pasti akan mengikuti permintaan yang terjadi di pasar. Maka ketika konsumen menurunkan aktivitas permintaannya terhadap barang dan jasa, maka si produsen juga pasti akan menurunkan barang dan jasa yang mereka hasilkan, sehingga ujung-ujungnya nanti perekonomian atau aktivitas perekonomian yang ada di suatu daerah itu pasti akan turun. Itu adalah ketika kita bicara siklus bisnisnya pada fase kontraksi. Selanjutnya kalau pada perilaku resikonya kayak gimana? Namanya saja perekonomian turun, maka aktivitas pasar yang ada di suatu daerah atau negara tersebut juga pasti akan mengalami penurunan. Aktivitas kredit menurun, aktivitas konsumsinya menurun, kemudian sektor keuangan dalam melakukan pinjaman, memberikan pinjaman kepada nasabahnya juga pasti akan menurun ya, karena asimetri informasi tadi. Ya. Kemudian ada risk averse, kemudian permintaan kredit juga pasti akan menurun. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian bagaimana siklus keuangan dalam menghadapi fase kontraksi? Bank akan melakukan deleveraging. Ya, jadi bank itu akan berusaha untuk menurunkan aktivitas hutang yang mereka lakukan. Ya, katakan pemberian kreditnya juga pasti akan diturunkan. Nah, kemudian resiko-resiko ketika melakukan aktivitas pinjaman ini juga pasti akan meningkat nantinya. Nah, untuk menghilangkan resiko terhadap hutang, kemudian gagal bayar dan segala macamnya, maka pihak bank akan berusaha untuk menaikkan suku bunga. Nah, harapannya ketika suku bunga naik itu bisa memperketat aktivitas kredit, memperketat orang untuk tidak lebih banyak berhutang,
dan untuk memperingan risiko katakanlah terjadi kredit macet dengan suku bunga yang tinggi, maka itu juga bisa ditekan nantinya. Arus modal pasti akan menurun. Jadi ketika kita bicara modal, apalagi modal asing, itu pasti akan enggan datang ke suatu negara ketika perekonomian negara itu turun. Kenapa? Ya karena ketika perekonomian turun, bagi orang asing atau pemilik modal asing itu akan sangat ragu untuk menanamkan modalnya di perekonomian yang sedang turun, karena dikhawatirkan uang yang mereka tanamkan di negara-negara yang perekonomian turun, ketika ekonominya turun, uang yang mereka tanam itu tidak akan kembali. Nah, itu ketika kita coba lebih jelaskan ya hubungan antara fase ekspansi, kontraksi ketika dikaitkan dengan siklus bisnis, siklus perilaku resiko, dan sektor keuangan. Ketika di sini pada kondisi yang namanya prosiklikal tadi. Ya, jadi ketika kita bicara ekspansi, prosiklikal itu akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tetapi ketika kita bicara fase kontraksi, ketika ekonominya turun, ya juga prosiklikal itu akan mempercepat penurunan ekonomi yang katakanlah semulanya pertumbuhan ekonomi 5%. Dengan aktivitas prosiklikal 5% itu pasti nanti akan bisa naik pertumbuhan ekonominya jadi 10 atau 12. Artinya akan mengalami kenaikan, tapi kenaikan ini cukup berbahaya juga karena tidak sesuai dengan target yang ditetapkan katakanlah. Oleh sebab itu nanti makanya kalau ada kebijakan prosiklikal pasti nanti akan ada kebijakan yang kita sebut dengan counter siklikal. Tapi pada umumnya sektor keuangan itu rata-rata kebijakannya yang ditempuh adalah kebijakan prosiklikal, tergantung dari kondisi perekonomian yang ada di suatu daerah atau negara. Demikian materi terkait dengan pembahasan kebijakan makroprudensial dan sektor keuangan pada part pertama. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas apa saja sih kebijakan makroprudensial yang biasanya diterapkan di suatu negara dan apa saja yang nantinya mempengaruhi kebijakan makroprudensial. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.